semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Esi Lahur. Sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan teman baik saya, seorang arsitek. Nah, kita kan pengen denger-denger nih ceritanya dia sebagai arsitek. Dikenalkan teman saya, Pias. Halo Pias. Ya, Pias, kita langsung aja ya. Pias itu waktu kecil emang udah seneng lihat bangunan atau apa gitu? Iya, dari kecil tuh udah seneng banget. Terus dari kecil nih, dari sebelum sekolah tuh udah suka bikin kayak dari korek api itu loh sih. Jadi kayak dulu ada acara 17 Agustusan di kampung gitu. Itu tuh udah dikasih korek api, suruh bikin apa tuh bikinnya rumah. Udah dimensi sih gitu. Di situ jadi dari kecil kelihatan. Suka. Tapi istilah arsitek sendiri kan belum ada ya, waktu kecil belum kepikiran itu ya? Cuma ada yang kenalin, berarti nanti kamu jadi arsitek karena kamu suka bikin rumah, kamu suka gambar rumah gitu. Even Lego, dikasih Lego, itu bikinnya rumah. Lego zaman dulu kan nggak yang box ada ininya, enggak, kita bikin sendiri. Ada Lego yang gitu. Oke. Jadi memang udah kelihatan itu kesenangannya dari kecil ya. Terus waktu kamu kuliah arsitektur itu pelajaran apa sih yang waktu SMP dan SMA tuh akan kepake bener-bener saat kuliah arsitektur? Kalau di SMP itu belum ada, paling cuma kayak gambar-gambar sketsa. Gambar kan ada kan ya seni rupa gitu, asli. Perspektif gitu apa? Perspektif itu SMA ada, kayaknya SMP ada juga ya? Aku ada. Kayaknya ada deh, gitu. Nah SMA tuh ada yang namanya kayak ilmu pengetahuan apa ya, aku lupa. Yang dia masuknya ke jurusan IPA ya, kelas 1 gitu. Dia ada tuh yang kita dimensi. Jadi kalau di apa tuh diputar ke sini, diputar dari bawah, dari sana tuh gimana kamu bayanginnya gitu loh. Itu kayak matematika gitu ya? Apa? Terpisah? Si anak IPA ya? Geometri gitu loh. Jadi aku lupa. Udah lama. Pokoknya itu pelajaran yang sangat menyenangkan gitu. Jadi kayak terus atau bentuk apa itu terus diputar dari sini dilihat terus mana terus dilihat dari sono gitu loh. Jadi menyenangkan untuk orang yang emang arahnya ke sana. Iya. Kalau aku kayaknya prahara sih. Prahara. Kalau yang nggak ngerti prahara. Ini. Iya benar. Apa matematika, fisika kepake nggak gitu? Kalau fisika enggak. Jadi hitung-hitungannya di arsitek tuh pakai Matematika dasar aja. Dasar. Sama matematika apa sih mata pelajaran itu teknologi bangunan apa ya teknologi utama. Jadi memang matematika jangan khawatir aku ulang mulu sih. Karena matematika emang dipakai pas PMTN ya waktu itu. Iya buat masuk ya. Tapi itu kan tesnya dasar aja. Dasar ya. Karena yang matematika, fisika, sama kimia beberapa untuk PMTN. Nggak tahu sih kalau sekarang nggak ngerti. Tias, kalau apa sih peralatan untuk kuliah arsitektur itu banyak nggak sih atau? Kalau dulu ya peralatan itu kayak banget dari mulai yang pen, terus penggaris, terus bisa gambar itu kan dulu aku punya gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi karena digantiin sama komputer. Jadi lebih praktis ya? Lebih praktis. Jadi emang anak-anak yang kuliah arsitektur tuh memang harus punya komputer ya? Harus pakai software dan dia harus bisa skillnya yang di AutoCAD, terus Digimax, itu SketchUp. Tapi dipelajari saat kuliah kan ya? Apa Mungkin ada mata kuliah sekarang ya? Terus kalau menjadi arsitek itu harus bisa gambar atau ada pelajarannya sendiri sih? Ada pelajaran sendiri. Pelajaran menggambar? Ya, tapi paling enggak dia harus senang ya menggambar. Harus basic-basicnya gitu ya? Ya, karena kalau enggak stres sendiri dia di situ pas kuliah. Oke. Kalau pelajaran kuliah arsitektur itu lebih harus jaga hitung-hitungan juga nggak sih? Hitung-hitungan nggak begitu. Kalau ngitung bahan-bahan itu enggak ya? Paling ada Excel. Bikin RAB pakai Excel. Iya. Jadi udah dimasukkan aja ke situ. Kayak gitu apa sih? Bisa untuk membangun rumah sekian atau sekian gitu ya. Udah ada programnya sendiri ya. Oke. Terus kalau tentang bangunannya sendiri itu kita perlu mengupdate diri dari mana aja misalnya bangunan kayak misalnya orang-orang Mediterranean, American style apa itu emang ada mata kuliahnya atau kita cari sendiri? Ada mata kuliahnya juga. Semua ada gitu kayak mungkin
di awal dari gambaran sketsa gitu. Kita kan kadang-kadang kalau kita di lapangan di ruang terbuka gitu kita bawa kayak apa ya penurunan gambar itu loh alas-alas kita sketsa dulu ada tuh mata pelajaran yang berupa dasar ya namanya ya atau lupa itu kita sketsa dulu gitu itu belajar itu tangan itu bisa gambar gitu loh sih. Tapi sekarang kalau udah komputeris kita masih perlu manual lagi apa enggak sih? Karena Masih perlu ya? Masih lebih enak ya? Klien berapa gitu kan kalau tapi mungkin lebih ke sketchbook yang di laptop kan ada ya? Ada yang di apa sih tab gitu kan ada itu mungkin bisa pakai itu sekarang. Kalau nggak pakai kertas sama hasil kan udah komputer banget ya. Kalau kerja sebagai arsitek sendiri, Tias itu pernah ikut kantor gitu nggak? Saya nggak pernah ke kantor. Freelance dari dulu? Iya freelance. Kalau freelance gitu susah nggak nyari kliennya? Enggak, kalau kita punya teman banyak terus kita bermain di medsos gitu kan kita pamerin karya gitu yang kita mau di situ banyak yang lihat oh berarti kalau sama dia kita punya dia sekarang dia bisa desain bisa apa bikin rumah tapi kalau kantor tuh saya enggak ya maksudnya untuk hire tuh saya enggak biasanya karena beda-beda kan itu tingkatannya oh beda ya? Kalau jadi kliennya Tias tuh kayak rumah-rumah pribadi gitu ya? Rumah pribadi, mungkin resto bisa tempat usaha gitu ya? Tempat usaha bisa tapi kalau untuk hotel, rumah sakit itu ada yang itu beda lagi, tingkatnya itu sendiri-sendiri jadi dia mau sertifikasi lagi kan keahliannya itu ada lagi gitu jadi nggak semua arsitek bisa? Nggak semua, tapi kalau dia udah kayak ada nih satu arsitek yang dia itu memang khusus di hotel atau dia khusus di rumah sakit itu ada dan dia mendesain aja hotel-hotel dan mendesain apa namanya rumah sakit. Tias bisa ceritain nggak kalau sebagai arsitek freelance itu kita harus punya mandor sendiri atau enggak? Punya tukang sendiri apa gitu? Nggak harus sih jadi kadang-kadang kita kenal mandor dari klien gitu loh karena kan kalau aku kan kasih gambar ke klien itu lepas gitu terserah mau pakai mandor sendiri kontraktor sendiri terserah atau dari aku ada kadang-kadang kontraktor gitu tapi kalau dia ada mandor atau kontraktor sendiri ya nggak apa-apa gitu malah itu aku bisa kenal lagi kan kalau prosesnya bagus bisa nanti kalau ada saya ada project sama bapak gitu bisa. Kalau tentang honornya arsitek sendiri itu gimana? Itu hitungannya itu beda-beda tiap arsitek atau ada aturannya? Kadang-kadang kalau ada yang di media sosial dia pasang tarif terlalu murah itu bisa menyebabkan huru-hara sebenarnya. Jadi bukan suka-suka kita. Enggak. Misalnya nih rumahnya total 500 juta. Nah itu arsiteknya hitungannya gimana dapetnya? Sebenarnya dari per meter persegi sih kita mainnya gitu. Per meter persegi sekitar seharusnya 200 ya 200.000 tapi kita mungkin beda kalau kita harga teman atau harga apa gitu mungkin bisa di situ. Cuma ada yang kalau udah punya nama banget nih arsiteknya dia main dari berapa persen dari total biaya bangunan. Itu boleh kalau gitu ada aturannya sendiri. Aku kira tuh ngarang jadi lihat orangnya gitu. Tapi ya gitu mungkin ya karena kita basicnya kan banyak kan basicnya teman atau saudara gitu kita lebih masalah itu lebih fleksibel gitu ya. Tapi tetap ada di aturannya itu. Bukan suka-suka itu yang membedakan dari mandor biasa gitu ya. Kalau mandor kan mungkin dia kemana biaya borongnya ya borongan dia bayarin tukangnya harian atau borongan. Kalau suka dukanya jadi arsitek freelance itu apa? Misalnya pernah nggak udah kandung gambar-gambar nggak taunya cancel? Bukan sih ya pernah. Tapi aku ikat sih pakai perjanjian. Kalau udah kita cocok itu perjanjian. Jadi kalau kita udah kita perjanjian ya kita nggak bisa apa-apain kan, udah jalan. Pernah sampai mungkin gambar kita dipakai sama orang lain gitu. Maksudnya itu pernah, tapi dikit lagi di perjanjian bersama-samanya ada. Misal berapa kali revisi selesai terus nggak boleh
Iya iya. Kecuali udah selesai nih, udah selesai, kelar, selesai pembayaran segala macam, terserah mau diapain. Tes bisa dijelasin nggak seberapa besar sih jasa atau manfaat arsitek ini dalam pembangunan rumah tinggal terutama? Ya biasanya banyak banget sih, dan besar banget sih, karena kan untuk bangun rumah itu kan perhitungan cahaya sama udara air udah bagus belum, sama ya keindahannya bangunan. Jadi buat membangun rumah yang sehat gitulah ya. Ya, Jadi rumah nggak yang sehat. asal bangun-bangun. Kalau kita misalnya mandor ada yang asal bangun aja gitu supaya jadi gitu. Iya, tapi kadang-kadang kita nggak tahu juga, mungkin mandor atau kontraktor juga ngerti masalah itu. Kadang-kadang malah yang bermasalah kliennya gitu. dia nggak mau, misalnya cuma punya tanah kecil, dia mau manfaatin semuanya karena full bangunan. Iya, iya. Nah itu perang. Jadi kita tuh membujuk klien supaya gimana ya, ada taman di belakang supaya ada jarak sama cahaya yang masuk gitu. Yang situ. Ini pertanyaan terakhir ya, kalau apa untuk jadi saat kuliah arsitektur itu ilmu apa yang diperlukan selain kuliah arsitektur itu sendiri? Rasa itu ya sih, kayak apa, kemampuan sosialisasi ya, sama kemampuan how to deal with people, mungkin ya, deal sama klien, deal sama kontraktor, deal dengan banyak orang di lapangan. Aku rasa itu ya, itu kan nggak didapetin di mata kuliah Di yang kuliah nggak ada ya? ya, cuma etika sama yang kemampuan moral aja sih. Jadi kalau jangan cuma belajar tentang pembuatan desain segala macam itu, tapi perlu belajar komunikasi dengan orang, dengan selama kuliah klien. itu ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Nggak bisa, tetap harus yang namanya kayak terjun ke lapangan langsung ya, ngadepin orang-orang, ngadepin sama kontraktor, sama tim, gimana dia kerja tim gitu kan ya. Itu harus dipelajari dan tidak didapatkan di dunia kita tuh duduk di kuliah gitu loh, di kelas gimana ya sih. Jadi itu learning by doing ya, harus benar-benar turun lapangan ya. Nggak lapangan, bisa ya nggak bisa di dalam kelas aja ya. Ya. Di kelas nggak ada, kita cuma baca presentasi gitu kan. Tapi ngomong itu buku-buku arsitektur Indonesia tuh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih ilmunya? Udah bahasa Indonesia ya? Tapi mungkin ada yang bahasa Inggris, cuma ya kita baca sendiri gitu, tanda sendiri. Oh, nambah-nambah ilmu sendiri. Iya benar. Rata-rata sih emang mungkin kebanyakan yang bahasa Inggris ya. Terus di translate. Pernah nggak selama karir freelance arsitek ini mendapatkan klien yang nggak enak gitu? Kalau enak kan ya gampang lah. Banget lah. Banget lah. Klien yang nggak enak tuh biasanya suka apa sih? Dia ngotot sama keinginan dia gitu loh. Jadi ngototnya tuh kayak dia punya lahan kecil, maunya dia bikin semuanya bangunan gitu. Padahal kan ada ketentuan sendiri. Oh, Biasanya dari pemerintah kan juga keluarin peraturan kan, berapa persen buat bangunan, berapa persen buat hijau itu ya. lahan hijau gitu, ruang terbuka gitu. Itu ada gitu. Kalau kita bikin IMP ya, itu pasti ada. Makanya kenapa kita harus submit gambar ke buat usul IMP ke pemerintah tempat ya begitu, supaya dipantau kan, nggak boleh semuanya itu dipakai buat bangunan. Jadi, gimana cara bujuknya ke klien supaya tanahnya itu jangan semua bangunan gitu. Terus pernah nggak kejadian misalnya terkendala gara-gara hujan, gara-gara hujan? Terus gimana Hujan itu? pasti karena dia lebih lama lagi ya waktu yang pasti. Molor ya? Itu klien kalau marah-marah gimana menanganinnya? Kalau masalah karena cuaca dan molor itu nggak apa-apa, masih bisa dihandle gitu. Biasanya yang mereka ngomel-ngomelin tuh apa? Biasanya ngomong-ngomongin itu kalau satu kasus itu kontraktornya kabur entah kemana gitu istilahnya. Jadi kayak karena aku kan yang membawa kontraktor ini, jadi aku harus berhadapan ke klien terus nyari lagi gantinya. Mereka nggak mau tahu gitu Nggak kan? mau tahu, pokoknya jadi di rumah gitu. Oke, baiklah. Jadi arsitek tuh bukan cuma gambar, jadi harus sabar-sabar juga ya. Sabar banget apalagi sama
klien adalah raja gitu ya. Oke. Tias, terima kasih ya untuk sama-sama cerita dan waktunya. Semoga yang nonton yang pengen jadi arsitek bisa ada sedikit bayangan. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Dadah.